Betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapakah banyak dosa yang telah kita perbuat dengan mengatasnamakan agama. Di dunia ini, orang paling baik pun bisa dicela, dan bahkan orang paling jahat sekalipun bisa dibela. Maka mengapa kita khawatirkan penilaian manusia? Kelak di hari kiamat hanya Allah yang punya kuasa. Berdoa itu ibadah, dikabulkan itu hadiah, belum dikabulkan berarti pahala berlimpah. Jadi jangan pernah menyerah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku malu, sujudku padamu sering terburu-buru, namun anugerahmu kepadaku senantiasa beribu-ribu. Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti cukup untuk hidup, tapi tak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Jagalah sholatmu meski kamu belum menjadi orang baik. Kelak sholat itu yang akan membuatmu jadi lebih baik. Lihatlah dunia ini dengan cara menunduk, maka engkau akan dapat mensyukuri semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Doakan kebaikan atas apapun yang engkau lihat. Percayalah, hidupmu akan lurus, mudah dan selamat dunia akhirat. Ramadan diam-diam mengajarkan bagaimana seharusnya azan itu dirindukan. Jika egomu semakin tinggi, maka rendahkanlah dengan sujudmu. Sebaik apapun dirimu, tak semua orang akan menyukainya, tapi percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendukungmu di saat tidak ada satupun orang yang mengertimu. Manusia seringkali berbicara tentangnya, tapi lupa bagaimana cara berbicara dengannya. Jika semua sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada lelah yang sia-sia. Tidak ada doa yang terucap percuma, semua terdengar olehnya dan ada balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah akhir baik dari tujuanmu. Dia hanya memberi jalan yang lebih berliku agar setelah sampai kau punya cerita tentang perjuanganmu. Dalam hidup ini, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tidak lebih dari yang mampu engkau lalui dan tidak kurang dari yang pantas engkau dapatkan. Ketika ada orang yang mencintaimu karena iman, maka setiap kekurangan yang nampak pada dirimu hanya akan membuatnya semakin tak ingin kehilangan. Bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu remuknya hati, bukannya Dia tidak peduli pedihnya uji. Dia tahu kita mampu untuk menghadapinya. Jangan sedih, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan rencana kita sebelum rencana itu yang akan menghancurkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan jawaban dari sebuah doa untuk mengetahui sejauh mana hambanya sanggup untuk tetap sabar dan percaya. Bukan aku yang terlihat baik, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukanku. Menjadi baik itu pilihan. Jika diri ada niat dan kemauan, hati yang ikhlas, insya Allah pasti akan ada kemudahan. Agar cinta tak menghadirkan derita, dekatlah dengan sang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju kubur tidak pernah libur. Jangan tertipu usia muda, karena syarat mati tidak melihat usia. Dan jangan pula terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus melalui sakit. Ketika engkau mulai merasa lelah dan seakan ingin menyerah, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berjarak antara kening dan sajadah. Maka bersujudlah. Ikhlas itu diam. Kalau heboh sana sini, itu namanya iklan. Mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda, suatu saat pasti akan sampai ke tujuan yang kita inginkan. Jika cara terbaik menyembuhkan luka adalah dengan bercerita,
pastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang pertama kali mendengarnya. Bersabarlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dalam hidupmu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita pinta, sesungguhnya Dia telah menyuruh kita mensyukuri apa yang kita punya. Nerakamu memang bukan menjadi urusanku, surga pun belum tentu jadi tempatku, tapi mengajakmu pada kebaikan adalah bentuk dari kepedulianku. Jangan takut pada masalah, tapi takutlah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolongmu dalam masalahmu. Percayalah, setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan semua adalah kebaikan yang kelak berujung pada kebahagiaan. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku punya masalah, tapi katakanlah pada masalah, aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Bagaimana kita akan merasakan puas sedangkan kita tahu ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Begitu sempurna Sang Maha Kuasa menyembunyikan segala kekurangan kita. Lalu apa penyebab seseorang membuka aib orang lain sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menutupinya? Ikuti saja alurnya, nikmatilah prosesnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kapan kita harus bahagia. Yang terbaik adalah bukan yang merasa sudah berbuat baik, tapi yang tidak pernah berhenti berbuat baik tanpa merasa paling baik, yang melakukan kebaikan bukan karena pujian, tapi karena ingin pahala kebaikan. Kematian bukanlah musibah terbesar dalam hidup. Musibah terbesar adalah ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mati, padahal kita masih hidup. Memfitnah ulama bagaikan membakar kayu gaharu, semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang dan pahalanya insya Allah akan terus ada. Hati menentukan pikiran, dan pikiran menentukan perkataan dan perbuatan. Manusia membuatmu sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkanmu untuk bangkit. Manusia memberimu luka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkanmu bahagia. Kalian tidak perlu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan. Yang perlu kalian tahu bagaimana menerima sesuatu yang sudah ditetapkan. Insya Allah, sesuatu yang diawali dengan bismillah tidak akan pernah berhenti di tengah-tengah. Ikhlas itu ibarat gula yang larut dalam minuman, tak terlihat namun terasa manisnya. Jangan berhenti berupaya ketika mengalami kegagalan. Bersyukurlah, karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajarkan arti kesungguhan. Hidup itu singkat, laksana azan dan sholat. Lahir diazankan, mati disolatkan. Lantas apa yang Anda sombongkan? Ingat, yang pergi akan tergantikan, dan percayalah, janji Tuhan itu pasti. Sabar itu indah, namun tidak mudah, sering diwarnai keluh kesah dan pengharapan yang patah, tapi tetap harus terus berjuang tanpa lelah.